Perkenalkan, nama saya Winda Fatimah Nahak dengan NIM 22011140118 dari kelas 3E Prodi PGSD Fakultas FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 8 dengan judul materinya Problematika Pendidikan Multikultural di Indonesia, dan kelompok 9 dengan materi penyakit budaya yakni prasangka, stereotipe, etnosentrisme, rasisme, dan diskriminasi. Problematika pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problem atau masalah yang dihadapi oleh negara lain. Keberagaman budaya di Indonesia tidak disangka dapat menyebabkan problem atau masalah. Beberapa peristiwa budaya yang negatif dan sering muncul di tanah air seperti peristiwa di Poso, Ambon, Papua, Sambit, Aceh, Bali, Jakarta, dan lain-lain dapat menyebabkan problematika kemasyarakatan, yakni sebagai berikut. 1. Keberagaman identitas budaya daerah. Yang kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Yang keempat, fanatisme yang sempit. Yang kelima, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Yang keenam, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Yang ketujuh, keberpihakan yang salah dari media massa, khususnya televisi swasta, dalam memberitakan peristiwa. Problem atau masalah-masalah tersebut terjadi karena ada faktor-faktor yang melatar belakanginya, yakni yang pertama, kuatnya prasangka, etnosentrisme, stereotipe, dan diskriminasi antar kelompok. Yang kedua, merosotnya rasa kebersamaan dan persatuan, serta saling pengertian. Yang ketiga, aktivitas politik identitas kelompok atau daerah di dalam era reformasi. Dan yang terakhir, tekanan sosial ekonomi. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan problematika pendidikan multikultural di Indonesia, yakni yang pertama, reformasi kurikulum, yaitu diperlukannya teori kurikulum baru, antara lain yang berisi analisis historis, termasuk di dalamnya buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan pluralisme budaya. Yang kedua, mengajarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi multikultural yang meliputi pengembangan identitas etnis dan subetnis melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan. Dan yang terakhir, melaksanakan pedagogi kesetaraan. Penyakit budaya adalah sikap yang timbul dari seseorang yang dapat menimbulkan kerenggangan sosial atau hilangnya budaya pada daerah tersebut. Adanya keberagaman di Indonesia memiliki risiko akan terjadinya sebuah konflik sosial yang dapat merusak persatuan dan kesatuan. Penyakit-penyakit budaya yang menyebabkan konflik sosial yang dapat merusak persatuan dan kesatuan antara lain, yang pertama prasangka, yang kedua stereotipe, yang ketiga etnosentrisme, dan yang keempat rasisme, serta yang kelima adalah diskriminasi. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi berbagai penyakit budaya, yakni yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Artinya, menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional. Yang ketiga, menghormati perbedaan suku, agama, budaya, dan warna kulit. Yang keempat, mempertahankan kesamaan dan kebersamaan. Dan yang terakhir adalah memiliki semangat persatuan yang berwawasan bersama.